Fakultas Hukum memiliki visi untuk melahirkan sarjana hukum yang tentunya ya berintegritas, bermoral dan menerapkan nilai-nilai humanisme dan tentu berkarakter Pancasila dan unggul di tingkat baik nasional maupun di tingkat internasional. Fakultas Hukum alhamdulillah saat ini untuk peraihan ranking di tingkat internasional khususnya di QS ya, kita masuk dalam jajaran 400 besar dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Adiaksa. Berjumpa lagi dengan podcast Kejaksaan RI, podcast on the spot Duo DM. Saya Didi dan saya Haryadi. Mas Haryadi. Pakai Mas Haryadi. Mas Haryadi. Masih belum terbiasa dengan partner baru. Masih magang. Sobat, kalau tadi kita udah podcast dengan rektor UNS dan sesuai dengan habitat kita, Kejaksaan Republik Indonesia sudah banyak membangun kerjasama tentunya dengan Fakultas Hukum UNS Pak Didi. Nah, dan kebanggaan bagi kita berdua karena kita langsung diterima oleh dekan, kalau menurut saya luar biasa, cantik atau menginspirasi kita tokoh semua. Tokoh perempuan hebat. Dengan bangga saya menghadirkan Ibu Dekan Hukum UNS. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu, saya belum karena namanya panjang banget Mas. Siapa namanya Mas beliau Mas? Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Ini kalau dari namanya Pak Didi, pasti Jawa ini pasti. Bukan Bali dong. Campuran Bu ya. Ibu, kampusnya begitu rindang. Nyaman tadi Pak Didi kita. Mahasiswanya begitu cerianya. Saya ngelihat tadi di pembelajaran. Masuk. Sebenarnya visi misi Fakultas Hukum UNS itu apa sih Bu? Ya, kalau terima kasih Mas Dedi ya. Siap. Jadi Fakultas Hukum memiliki visi untuk melahirkan sarjana hukum yang tentunya ya berintegritas, bermoral dan menerapkan nilai-nilai humanisme dan tentu berkarakter Pancasila dan unggul di tingkat baik nasional maupun di tingkat internasional. Wah, luar biasa Pak Luar Didi. biasa. Tidak hanya nasional Pak Didi. Iya itu makanya. Dan internasional juga itu. Kamu ngeliat Mas Lili, itu kita ngeliat bahwa kemarin tuh UNS peringkat berapa ya internasionalnya? Kalau World Class University-nya Pak Didi masuk jajaran kelas 2 Pak Didi. Jadi ada, nanti kita lebih jelasnya, yang pertama kan UI. Nah, yang kedua UNS ini sejajar dengan kampus-kampus mana saja coba kita. Iya, jadi gimana itu untuk grade? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas Dedi dan Mas Lili ya. Baik Fakultas Hukum, alhamdulillah saat ini untuk peraihan ranking di tingkat internasional, khususnya di QS ya, kita masuk dalam jajaran 400 besar dunia ya, bersama Fakultas Hukum Fakultas Hukum UNER dan UGM. Jadi di 200 besar itu ada Fakultas Hukum UI. Jadi di tingkat nasionalnya maka kita nomor 2 bersama Fakultas Hukum UNER dan UGM. Ya, jadi di klaster 300-400 besar dunia. Nah, jadi ada 3 fakultas hukum perguruan tinggi negeri, yaitu Fakultas Hukum UGM, UNER, dan UNS. Ya, satu klaster lah ya. Satu klaster. Ini masih level klaster yang kedua. Prof, panggilannya siapa sih Prof? Ini kan namanya Profesor Dr. Igusti Ayu
KRH SHMM. Iya, saya biasa dipanggil Bu Ayu. Wih, Ya, Seayu. Ayu. Ya, amin. Jadi ayah saya dari Bali, ya, dari Bali Tabanan Timpak Meliling, tepatnya di Banjar, di Timpak ya. Ibu saya Solo asli. Oh, Ya, Manahan. Makanya logatnya itu logat Jawa. Halus Jawanya Pak Dedi. Saya bingung mana maksudnya ini benar nggak? Tapi yang hadir kok mau ada keterwakilan Jawanya ini. Iya. Halus. Jangan salah nama saja. Enggak, jadi ayah Bali, ibu Solo, saya lahir dan besar di Jakarta. Kemudian sekolah S1 saya dari UNS. Oh, memang asli kadernya Kader UNS. Ya, alumni UNS. Ya. Tapi mendapatkan gelar profesor di usia berapa? 42 ya. 42. Kita Pak Dedi di UNS ini Pak Dedi. Profesor-profesornya masih muda-muda Pak Dedi. Iya, betul. Termasuk katanya profesor yang termuda itu ada juga di Fakultas Hukum ya? Ada Prof. Puji. Prof. Puji, siap. Sekarang lebih muda lagi ada di Fakultas Ekonomi. Oh, Prof. Irwan. Beda ya. Kalau Ya, tapi muda juga, termasuk muda. Masih Prof. muda Puji. juga. Ya, alhamdulillah. Prof. Ayu. Iya. Kita kalau berbicara tentang UNS itu memperoleh akreditasi unggul. Iya. Kan tentunya nggak mudah itu meraih. Oh iya, jelas. Ya kan susah kan. Ini pertama Pak Dedi, satunya Fakultas Hukum yang bisa meraih akreditasi unggul. Nah, ini bagaimana kiat-kiat? Iya, kan dengan dinamika kampus yang begitu luar biasa itu. Betul. Kira-kira apa strateginya? Ya. Baik. Nah, sekarang kan untuk akreditasi nasional ya, kita mengikuti standar dari BAN-PT. Nah, ada 9 indikator atau kriteria untuk standar penilaian untuk akreditasi perguruan tinggi. Alhamdulillah untuk S3 ya, untuk S3 ilmu hukum kita pertama kali jadi Fakultas Hukum UNS untuk prodi S3 itu meraih akreditasi unggul dengan 9 indikator. Tentu tidak mudah. Ya, jadi itu untuk prodi S3-nya ya? Ya, untuk S1, S2, dan MKN kita sudah A ya, sudah A, alhamdulillah, dan sudah internasional juga untuk S1 dari FIBA A ya, dari Jerman. Nah, ini tentu akreditasi unggul, akreditasi internasional itu bukan pencapaian yang kecil, mudah ya. Artinya kita banyak energi ya, banyak tentu upaya-upaya ya kita upayakan untuk semua bersatu padu kompak ya. Tentu itu harus butuh gotong royong lah kira-kira gitu ya. Komitmen yang tinggi ya untuk tercapainya akreditasi internasional dan tentu unggul juga. Jadi kalau akreditasi unggul itu ekivalen dengan internasional. Tapi tentu internasional tentu harus kita raih karena memang visi kita juga unggul di tingkat internasional. Kalau bicara level internasional, kerjasama apa saja banyak dilakukan ya. UNS Bu? Terima kasih Pak Dedi. Jadi itu ya di tingkat internasional dengan peraihan kita akreditasi internasional dan unggul ya, tentu titik starting point-nya untuk meraih unggul dan akreditasi internasional itu memang kerjasama internasional tentunya. Sehingga kita alhamdulillah banyak ya, hampir di semua benua, 5 benua kita punya MOU. Dengan Eropa banyak ya. Eropa itu kita dengan Utrecht, Maastricht ya. Kita punya kerjasama juga dengan Groningen, kemudian dengan universitas di Australia ada di Curtin, Murdoch ya. Kemudian di Asia banyak sekali kita dan Amerika. Subjeknya itu mahasiswa atau dosennya, Prof? Semua, jadi semua ya? baik dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa kita juga belajar ke luar. Nah, kemudian mahasiswa luar juga belajar ke kita, datang ke kita. Kita juga jadi ada exchange student. Yang jelas ada kelas internasional berarti Prof ya? Ya, ini saat ini kita masih perintisan ya. Jadi semua mata kuliah itu ada satu kelasnya dengan pengantar bahasa Inggris. Ini Pak Dedi.
berbicara dengan peningkatan kualitas, banyak dosen-dosen di sini yang disekolahkan gratis Pak Didi. Nah, ini apakah juga untuk masyarakat umum juga ada ya? Nah, karena Prof Ayu juga dulu level S1, S2, S3-nya kayaknya menikmati fasilitas itu ya, Bu? Beasiswa. Alhamdulillah. Banyak beasiswa. Iya, S1, S2, S3 dapat beasiswa. Nah, kami ini tadi Mas Lili ya, kami berharap kita kan alhamdulillah nih dengan kejaksaan sudah ada kerjasama ya. Iya, ada MOU-nya. Iya, kita juga kita punya MOU, kemudian selama ini kita banyak terbantu juga dengan kejaksaan untuk mahasiswa magang, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kajari-Kajati ya. Nah, Kejaksaan Negeri terutama di Solo ini banyak sekali mensupport kita ya. Itu tadi ada Pak Kajari, Bu. Iya, banyak banyak. Beliau itu, Bu. Betul. Pak Kajari banyak membantu kami untuk anak-anak kami ya, adik-adik kita S1 untuk magang. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya, magang di Kejaksaan ini selama ini kami terjalin baik sekali dan kita banyak alumni dari UNS ini yang sudah menduduki level-level middle up ya, ada Pak Jambin, lalu ada Pak Jamwas, Jam Intel. Iya, jadi itu adalah bintang-bintangnya alumni. Alumni Fakultas Hukum, bintang-bintang. Dan bintang di kami juga, Bu. Alhamdulillah. Berbicara MOU Pak Didi, MOU itu kan tidak hanya berkaitan dengan akademik ya Bu ya. Jadi kami juga ada dari Kejaksaan tentang pengembangan SDM. Nah itu apakah nanti kedepannya juga dimungkinkan kalau misalnya dari Kejaksaan bisa kerjasama? Oh sangat mungkin dan kami berharap itu. Jadi kan selama ini teman-teman dari Kejaksaan sudah studi baik S2 maupun S3. Nah kita berharap nanti kita buat kelas khusus. Kelas khusus kejaksaan di Jakarta, kita harapkan keren kalau kita ada kelas khusus itu untuk apa yang bisa kita berikan support ya untuk peningkatan kualitas daripada SDM di kejaksaan. Kita sangat senang sekali. Atau sebaliknya jaksa masuk kampus. Kan kita ada program. Betul. Jaksa masuk sekolah. Tapi ada yang berbeda dengan kampus yang lain, Bu ya. Berbicara terkait dengan kelas reguler ya. Kelas regulernya. Kalau kelas reguler di UNS itu bagusnya soalnya weekend. Jadi untuk ada yang weekend ya. Iya, Prof. betul. Pertimbangannya apa, Prof? Ada kelas reguler di hari weekend. Iya, weekend itu untuk Jumat Sabtu karena pertimbangannya untuk memberikan kelonggaran ya, karena kalau praktisi kan Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat itu kan kerja ya. Nah, kemudian nanti mulai Jumat siang sampai hari Sabtu bisa studi. Jadi dua-dua bisa jalan ya. Kerjanya jalan, studinya juga bisa jalan. Tuh. Jaksa-jaksa di seluruh Indonesia bisa kuliah di UNS, ambil reguler Jumat Sabtu. Jadi tidak mengganggu. Supaya kita itu tidak hanya promosi UNS, dimanapun sobat berkuliah nanti ke depan semuanya bagus itu. Tapi kalau di UNS enaknya ada pilihan kelas weekend. Mungkin universitas lain juga ada. Tapi kita belum monitor kan. Kalian masuk UNS dulu aja. Masuk UNS dulu ya. Kayaknya saya minat loh kalau ada di Jakarta. Karena kan kita juga sudah akreditasinya juga sudah unggul ya. Kemudian kita juga internasional. Sehingga tentu kualitas dosen ya. Itu kita sarana prasarana kita juga sudah berstandar internasional, dosen-dosen kita juga sudah bergelar profesor dan semua doktor ya. Nah ini kerjasama kita juga luar biasa. Kita punya kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam dan terlebih lagi di luar negeri ya, untuk baik pendidikan, kemudian riset dan pengabdian. Dan banyak loh para jaksa yang sudah doktor ya. Pak Jam juga kami minta untuk memberikan sumbangsih ilmunya, mensodakohkan ilmunya untuk mahasiswa kita baik S1, S2, S3 mengajar, kemudian menguji ya. Pak Jam itu kita suwun sodakoh ilmunya di Fakultas Hukum. Juga Pak Kajari nih untuk kita mahasiswa S1 ya, itu kita sangat berharap. Prof, berbicara kualitas yang luar biasa, kualitas pengajarnya, kualitas kampusnya.
mahal nggak sih kuliah di UNS? Enggak, murah. Ada beasiswa isi Prof. Gimana? Ada beasiswa enggak untuk yang ada beasiswa, iya. terus biaya kuliahnya murah juga. Iya, baik. Jadi saya tanya ini untuk mewakili teman-teman sobat kejaksaan dimanapun berada lo ya. Iya. Jadi kalau untuk S1 tentu kita ada beasiswa juga ya. S1 juga ada beasiswa baik dari Dikti ya maupun juga beasiswa yang dari perbankan misalnya ya, BUMN ya, BI dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada beasiswa prestasi juga. Untuk S2 tentu di UNS kalau dia alumni UNS ya, itu ada beasiswa juga, beasiswa untuk alumni. Nah, kalau bagaimana kalau dia tidak alumni UNS gitu ya. Nah, ini ada LPDP kan punya beasiswa untuk warga negara Indonesia. Nah, itu bisa juga kita juga ada beberapa mahasiswa baik S2 maupun S3 yang dari LPDP. Itu ada juga ya. Jadi termasuk yang dapat dari salah satu perusahaan rokok juga ada kan, Bu? Ada ya, Jarum. Ya, nah kita berharap juga Kejaksaan juga ada beasiswa juga untuk para SDM-nya. Kami ada beasiswa dari termasuk beliau mau daftar ini. Alhamdulillah. Karena udah masuk Saya catat ya. Saya rekomendasi ya. Dan bicara tentang beberapa pusat kajian. Pusat kajian, Prof. Ya, ini. Kami melihat sih di UNS, di Fakultas Hukum terutama Pak Dedi. Iya, Fakultas Hukum. Kan kemarin sudah banyak sumbangan dari Fakultas Hukum untuk RUU Kejaksaan. RUU Kejaksaan nih. Ya, terkait dengan banyak jadi Undang-Undang Kejaksaan sudah hadir di tengah masyarakat dan banyak perubahan-perubahan di sana. Dan salah satunya ada kontribusi besar dari UNS. Akademisi UNS. Dan kami melihat sepertinya UNS layak kalau ada pusat kajian kejaksaan cocok ini. Kira-kira bisa diimplementasikan nggak pusat kajian kejaksaan? Sangat bisa. Sangat bisa ya, Prof ya. Iya, sangat bisa. Saya menyambut baik ya ide gagasan untuk tentu kemajuan negara kita tercinta ya. Apalagi kejaksaan juga garda terdepan untuk penegakan hukum di Indonesia dan tentu untuk penegakan hukum yang lebih baik ya. Ini tentu peran kejaksaan sangat besar dan peran perguruan tinggi ya dalam melahirkan para jaksa juga, para sarjana hukum yang nantinya menjadi raw material ya. Jaksa ini sangat signifikan. Jadi ini satu ide yang bagus jika memang kita dipercaya untuk pusat studi kejaksaan. Dan tadi disampaikan dengan alhamdulillah ya kontribusi kami Fakultas Hukum terhadap Undang-Undang Kejaksaan yang baru ya, Undang-Undang 11/2021. Nah itu dan alhamdulillah ya mudah-mudahan undang-undang yang baru ini nanti tentunya bisa membawa institusi kejaksaan ini lebih baik ya. Kemudian juga tentu bisa menjadikan para jaksa ini bekerja lebih baik ya, karena di situ kan beberapa hal kita melihat terobosan-terobosan yang signifikan ya, memberi ruang bagi anak-anak muda gitu ya untuk menjadi jaksa dan di sana dari usia, kalau saya melihat dari usia 60 usia pensiun ya, jadi 62 jadi 60. Kemudian dari 25 menjadi 23. Ini kan membuka ruang. Itu 2 tahun suatu masa yang juga relatif relatif bagus ya. Artinya kan sekarang anak-anak sekarang kalau kita lihat karena mungkin perkembangan teknologi ya. Dan juga society memungkinkan anak-anak itu tumbuh dengan cepat gitu ya. Sehingga kalau dulu misal 25 usia matang, nah saat ini 23 sudah jadi ada interval waktu 2 tahun yang akhirnya sia-sia gitu. Ada pembatasan energi positif bagi kelembagaan kami kan. Jadi biasanya umur 23 itu semangatnya. Iya betul. Tapi yang ikut kelas percepatan. Siap. Kemudian juga saya melihat di situ ada perubahan
terkait dengan penegasan ya, dibuka ruang diskresi bagi jaksa. Ya, termasuk restoratif justice dan mediasi penal. Mediasi penal. Restoratif justice ini suatu terobosan-terobosan hukum yang bagus ya. Karena insya Allah dengan undang-undang ini semakin memberikan kekuatan ya, power bagi kejaksaan dan juga untuk kepastian hukumnya lebih kuat. Prof, berbicara capaian kinerja UNS, berbicara juga capaian kinerja kejaksaan. Iya, betul. Di mata profesor sebagai akademisi, tokoh akademisi, di mata profesor seperti apa kejaksaan saat ini? Relatif bagus ya, sekarang sudah perkembangannya cukup bagus dan juga ini tidak terlepas saya yakin dari para jaksanya ya, termasuk toladan dari pimpinan. Sosok jaksa agung. Ya, sosok jaksa agung dan juga para jam ya, dan juga tentu SDM di dalamnya. Saya melihat dengan aktif dan juga inisiatif tumbuh dari dalam dirinya ya untuk terus belajar. Nah ini satu hal yang penting ya. Jadi walaupun jaksa ini bertugas di lapangan ya, praktisi, tapi tidak melupakan bahwa sebagai sebuah institusi ya, yang tentunya ini pembelajaran menjadi hal yang penting, kebaruan ilmu, recharging ya, betul. Ini tentu harus juga dipahami, dan itu saya melihat kejaksaan sangat open ya, progresif, sangat welcome untuk selalu mengupgrade ilmu-ilmunya, teori-teorinya ya, dan juga itu diformalkan dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan saya melihat juga kejaksaan itu memberikan beasiswa scholarship untuk para jaksanya, sehingga ini akan menjadi efek positif ya bagi perkembangan lembaga atau institusi kejaksaan itu sendiri. Kalau kualitas SDM sendiri di mata profesor yang pada kuliah di sini gimana, Prof? Bagus ya. Pak Ali Mukartono, itu alumni kita. Pak alumni S3 S1, S2, S3 ya. Siap. Alumni kita itu hebat itu beliau. Saya sangat bangga ya menjadi juniornya juga. Kemudian ada Pak alumni kita itu ada Pak Bima Suprayoga itu dari kita juga. Ajari Jakarta Pusat. Ya, S1, S2, S3. Itu hebat kan? Siap. Lalu ada lagi Pak Sugeng Rianta juga dari kita. Pak Merianto dari kita. Bambang Sugeng Rupono. Saya selalu memanggil beliau. Kalau generasi mudanya Prof yang saat ini sedang kuliah? Banyak sekali ya. Ada yang bandel nggak? Ada yang malas nggak gitu? Baik semua. Disiplin ya. Mungkin juga dampak dari penggemblengan di kejaksaan sendiri ya, sehingga teman-teman dari kejaksaan itu sangat disiplin karena kan Pak Amirianto, Pak Bambang Sukeropono, Pak Ali Mukartono itu senantiasa memberikan teladan yang baik. Pasti saya yakin itu. Kalau berbicara nilai-nilai Pak Didi, tadi pertama kita masuk itu ada profesional dan bermartabat. Nah ini hampir mirip dengan kejaksaan Pak Didi. Kita yang penegakan hukum profesional, core value-nya sama Pak Didi. Corporate value-nya. Humanis, di sini bermartabat. Kita kayaknya cocok memang. Cocok. Ya. Wow. Dan integrity for justice. Kita punya tagline, integrity for justice. Bisa dijelaskan integritas untuk keadilannya. Ya. Dan kejaksaan sudah terapkan itu, Pak. Ya. Tajam ke atas, humanis ke bawah. Berarti kita harmoni ada. Jadi memang membangun hukum di Indonesia itu nggak bisa kita hanya dari satu sisi birokratnya harus saja, Pak. Didukung akademisinya. Ya, harus ada pelaksana undang-undang, pembuat undang-undangnya dan para akademisi. Iya Pak, di undang-undang tanpa adanya naskah akademik tidak bisa juga. Gitu. Prof, satu kata untuk Jaksa Agung Republik Indonesia. Satu kata untuk Jaksa Agung. Jaksa Agungnya ya? Iya, Jaksa Agung. Maju terus. Siap. Tegakkan keadilan. Siap. Oh ya, maju terus, tegakkan keadilan. Jadi saya pikir kalau bicara Jaksa Agung,
pasti keberanian. Keberanian. Dengan kasus-kasus yang ditangani kejaksaan saat ini, Prof. Pendapat seperti apa? Pendapat Profesor tentang kasus-kasus yang ditangani saat ini. Ya tentu sebagai penegak hukum ya, bagian dari penegakan hukum di Indonesia, harapan kami dari perguruan tinggi tentu kita berharap ya tidak pandang bulu ya. Jadi penegakan hukum, law enforcement harus ditegakkan, gitu ya. Tentu dengan tetap humanis. Iya, siap. Jadi tetap tidak pandang bulu melakukan penegakan hukum ya, karena tentu kalau tetap berarti sudah ya, Prof. Kita sudah lakukan itu ya berarti. Iya. Saya melihat tentu kasus-kasus yang sudah ditangani dan landmark ya, dalam arti sukses ya, itu terus dipertahankan dan tentu sebagai bagian dari sebuah lembaga yang tidak kurang dari tidak lepas dari kekurangan maksud saya ya. Jadi sebagai satu institusi tentu kita tidak boleh tidak boleh anti terhadap kritik ya. Jika kita ingin maju kan, kritik itu yang sifatnya membangun ya, tentu sah-sah saja ya. Nah oleh karena itu apa yang sudah diraih selama ini dengan kasus-kasus yang landmark, kasus-kasus yang sukses yang ditangani kejaksaan hukum tentu dipertahankan dan tetap terus maju ya. Jadi maju, tegakkan keadilan. Hadirnya kami di tengah masyarakat seperti saat ini, Prof. Kita di Pusat Penerangan Hukum memang menjadi bagian penting kejaksaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Jadi gaya hadir langsung, hadir kami langsung seperti ini. Mungkin Profesor juga melihat kok kejaksaan ada program semacam ini. Ya inilah Profesor. Bentuk dari kami turun langsung ke masyarakat. Profesor kaget nggak ini kalau kejaksaan punya podcast ya gitu kan. Karena saya tidak membayangkan, tapi saya apresiasi ya, karena ini bagian dari perkembangan zaman yang tidak mungkin kita hindari dan justru kita harus menangkapnya ya. Bagaimana kita dekat kepada masyarakat ya, bagaimana kejaksaan bisa dekat ke masyarakat, kemudian juga menangkap keresahan masyarakat harus bisa. Iya betul. Jadi lebih dekat ke masyarakat ya. Jadi ini sebagai bagian dari jemput bola. Betul. Jadi tidak hanya berdiam diri menunggu laporan masyarakat, tetapi justru bersama-sama masyarakat dan juga hari ini dengan perguruan tinggi. Aduh. Berarti buka sering-sering kesini kita Pak Di. Nanti diajak teman-temannya untuk studi ya. S2 dan S3. Insya Allah, Bro. Saya mengundang untuk teman-teman kejaksaan untuk studi lanjut baik S2 dan S3. Iya betul. Dan mungkin ada pesan Prof. Jangan lupa subscribe channel Kejaksaan Republik Indonesia. Subscribe channel Kejaksaan Republik Indonesia. Asik. Dan UNS juga tentunya. Dan jangan lupa subscribe dan follow juga akun UNS. Ya, sama-sama sinergi untuk sinergi. Sobat Adiaksa saya sampai kering nih. Gara-gara saking semangatnya Pak Didi. Sobat, kita udah banyak ngobrol dengan salah satu perempuan hebat di UNS yang menjadi role model kalau menurut saya di Indonesia. Betul, Pak Didi. Karena nggak banyak juga dekan yang perempuan yang berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, membawa Fakultas Hukum UNS dengan cemerlang dengan prestasi-prestasinya dan tentunya jadi kebanggaan buat kita semua. Satu kata untuk UNS, keren banget. Sobat, sampai jumpa di podcast Duo DM on the spot berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.